Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Ayyuhal mu'minuna rahimakumullah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun haitsu qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Muslimin muslimat rahimakumullah, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmat dan karunia-Nya. Pada duha ini Allah kembali pertemukan kita di majelis ilmu, di taman-taman surga, di taman-taman orang-orang yang mengharapkan meniti jalan kesalehan insyaallah. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, pada kali ini kita akan bahas kelanjutan dari kitab Riyadhus Shalihin. Kita di bab muraqabah, hadis yang kedua dari bab muraqabah. An Abi Dzarrin Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'i sayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. An Abi Dzar, dari Abu Dzar Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillaha, bertakwalah kepada Allah, haitsuma kunta, di mana saja kamu berada, wa'at bi'isatal hasanata tamhuha, dan ikutilah keburukan dengan amal kebaikan yang menghapusnya, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Baik. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh dua sahabat yang disebutkan oleh Imam Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin, dan ini juga disebutkan oleh Imam Nawawi masuk di antara hadis-hadis yang disebut di dalam hadis Arba'in. Diriwayatkan dari Abu Dzar Jundub bin Junadah, sering kita mengenalnya dengan Abu Dzar Al-Ghifari. Al-Ghifari karena beliau berasal dari suku Ghifar, suku yang tadinya dikenal sebagai banyak menjadi asal para ataupun daerah-daerah yang di sana banyak orang-orang yang suka merampok, ya. Tetapi kemudian pada gilirannya dengan diantaranya dakwah Abu Dzar Al-Ghifari utamanya, kemudian mereka menjadi kaum yang beriman juga, ya. Kaum Ghifar qad ghafarahumullah, Allah telah memberikan ampunan kepada mereka. Abu Dzar Al-Ghifari namanya adalah Jundub bin Junadah. Beliau ini ada yang menyebut sebagai khamisul khamsah, 5 orang dari, atau orang kelima dari 5 orang yang dia masuk Islam, sehingga masuk dalam kategori as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang benar-benar awal-awal, ya, masuk Islam. Meskipun bukan tinggal di Mekah, tetapi beliau berasal dari Ghifar, tapi kemudian Allah perjalankan dia untuk mendapatkan hidayah, bahkan termasuk orang yang awal-awal masuk Islam.
Dan pada awal dia menyatakan keislamannya itu di hadapan atau dipersaksikan keislamannya itu di hadapan banyak orang, saat dimana ketika itu masih bahaya-bahayanya ya secara fisik. Kalau orang menyatakan keislamannya maka akan mendapatkan satu intimidasi dari orang-orang Quraisy. Pun begitu ketika Abu Dzar ini menyatakan keislamannya di hadapan banyak orang, maka kontan beliau mendapatkan serangan, bahkan diajar banyak orang, hingga kemudian datang Abbas bin Abdul Muthalib untuk melerai, mencegah orang-orang Quraisy untuk menghajar Abu Dzar dengan mengatakan bahwa ini orang Ghifar, ya. Kalau kalian membunuhnya maka kalian akan mendapatkan bahaya, ya, karena ini orang Ghifar. Bagaimana tadi saya sampaikan, orang Ghifar itu memang serem-serem ya. Dari banyak orang-orang yang merampok itu berasal dari sana. Jadi kalau berurusan dengan orang Ghifar itu berbahaya. Begitupun itu beliau lakukan sampai 3 kali ya, di tempat yang berbeda, hingga kemudian setelah puas beliau baru balik ya, balik ke kaumnya untuk berdakwah. Ini tentang Abu Dzar Al-Ghifari, atau nama aslinya adalah Jundub bin Junadah. Yang kedua perawinya adalah Abu Abdurrahman Mu'ad bin Jabal ya. Mu'ad bin Jabal. Jadi ada beberapa sahabat yang menggunakan kunyah Abu Abdurrahman, di antaranya juga Abdullah bin Mas'ud ya, Abdullah bin Mas'ud ya. Begitupun dengan ini Mu'ad bin Jabal. Beliau ini seorang ulama di kalangan para sahabat, bahkan beliau ini dikenal orang yang paling alim di kalangan para sahabat ya. A'lamu ummati bil halal wal haram Mu'ad bin Jabal, yakni tentang halal dan haram ya. Umatku yang paling paham tentang halal dan haram adalah Mu'ad bin Jabal ya. Dan beliau adalah imamul ulama yaumal qiyamah, imamnya para ulama di hari kiamat. Itu adalah Mu'ad bin Jabal. Jadi kita bisa menggambarkan seberapa kepandaian beliau ya, sehingga beliau adalah menjadi imam para ulama pada hari kiamat. Di antara tanda-tanda kecerdasan beliau itu dilihat dari bagaimana beliau bertanya kepada Rasulullah. Namun setiap pertanyaan para sahabat itu memang pertanyaan untuk nantinya dipraktekkan, bukan sekedar untuk pertanyaan-pertanyaan sifatnya tambah-tambah wacana ya, tambah-tambah pengetahuan, bukan itu ya, tambah wawasan. Kita sering begitu ya. Ya. Ngaji itu sekedar tambah untuk memperluas wacana, tambah wawasan ya. Sahabat bertanya kepada Rasulullah bukan untuk tambah wawasan, tapi untuk apa? Kalau enggak menguatkan keimanan ya, bertambah sarana atau ilmu, kemudian cara bagaimana bisa meninggikan derajat di akhirat. Seperti perkataan Mu'ad bin Jabal ketika bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dullani ala amalin tudkhilunil jannah wa tub'iduni 'anil nar. Wahai Rasulullah, beritakan kepadaku tentang amal apa yang bisa memasukkan aku ke dalam surga dan menjauhkan aku dari neraka. Maka Nabi memberikan komentar pertanyaan ini dengan kalimat laqad sa'alta 'an adim. Ini pertanyaan besar. Ini pertanyaan besar. Artinya kalau dalam bahasa sekarang ini pertanyaan yang berbobot ya, pertanyaan yang berbobot. Karena konsekuensinya besar dan memang ditujukan kepada yang tahu tentang apa yang ditanyakan ini. Ini menunjukkan kecerdasan dari Mu'ad ibnu Jabal. Makanya beliau juga diutus, Rasulullah memilih Mu'ad bin Jabal untuk diutus ke Yaman ya. Karena dia ini orang yang paling paham tentang halal dan haram, sementara di Yaman itu bukanlah kaum yang kosong dari ajaran ya, melainkan mereka banyak di kalangan mereka itu ahlul kitab, yang mereka juga sedikit banyak mengetahui halal haram dari versi kitab sebelumnya ya. Makanya beliau katakan kepada Mu'ad bin Jabal, innaka satati qauma ahlil kitab, sesungguhnya kamu
tidak mendatangi kaum yang di sana menganut mereka adalah para ahlul kitab. Nah, ini juga pentingnya ketika kita berdakwah melihat mat'unya siapa. Siapa yang mau kita ajak bicara, yang mau kita ajak, dan untuk setiap mat'u itu berbeda perlakuan sesuai dengan tuntutannya. Makanya ketika menjelaskan ayat ad'u ilallahi ala basirah, aku menyeru ke jalan Allah di atas basirah. Aku menyuruh qul hadi sabili ad'u ilallahi ala basirah. Katakanlah inilah jalanku, aku menyeru ke jalan Allah di atas basirah. Basirah itu maknanya adalah ilmu dalam 3 hal, seperti dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Maksudnya adalah basirah fi ma yad'u ilaih. Ya, mengetahui ilmu yang terkait dengan apa yang dia dakwahkan. Tahu konten dakwah yang pas, yang dibutuhkan, yang benar, yang penting, ya. Dan yang lebih penting dari yang penting, ya. Tahu konten dakwah yang pertama, yang kedua basirah fi halil mad'u. Memiliki ilmu yang terkait dengan kondisi mad'u, tingkat pemahamannya, kondisi masyarakatnya, ya, kemudian bagaimana pengamalannya, kebiasaannya, dan hal-hal lain yang terkait dengan sifat-sifat khusus dari mad'u, ya, bahasa mereka. Dan yang ketiga adalah fi kaifiyati da'wah, memahami ilmu tentang bagaimana cara berdakwah. Kaifiyah dakwah itu adalah mensinkronkan antara mat'u dengan konten dakwah sesuai dengan cara yang pas, gitu ya. Oh, ini mat'unya seperti ini, umurnya sekian, kemudian kebiasaan begini, pemahamannya tingkatnya segini, materi yang pas untuk mereka adalah ini dengan cara begini. Nah, itu di antara hikmah di dalam berdakwah. Nah, seperti yang dipesankan Nabi ini, maka beliau mengatakan innaka satati qaum ahli kitab, ya. Kamu akan menemui kaum ahli kitab. Sebagaimana ketika turunnya ayat demi ayat yang Allah bimbing atas Nabi Muhammad SAW, itu juga Allah memberikan sinyal-sinyal seperti ketika Anda berhijrah karena mau ketemu dengan orang-orang Yathrib, sebelum Madinah namanya Yathrib, itu mereka masih punya kebiasaan yang nantinya kemudian Nabi tugasnya memperbaiki, ya, mentarbiyah mereka. Dengan turutnya surat Al-Mutaffifin itu sekaligus menjadi sinyal bagi Rasulullah bahwa nanti kamu akan bertemu orang yang masih punya kebiasaan itu, kebiasaan tatfif, yakni menipu dalam hal timbangan. Hingga kemudian Allah mentarbiyah mereka melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini sedikit tentang 2 ulama di kalangan sahabat ini. Yang satu adalah Abu Dzar Al-Ghifari, yang kedua adalah Abu Abdurrahman Mu'ad bin Jabal. Semoga Allah meridai keduanya, ya. Jadi kenapa kok para sahabat itu mereka kok punya kunyah, gitu ya. Mereka punya kunyah sebagaimana para sahabiah juga punya kunyah. Bahkan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha pernah suatu kali dia mengatakan kepada Rasulullah, para sahabat-sahabatku, teman-temanku mereka punya kunyah, maka berilah aku kunyah. Ya. Ini karena memang kunyah itu memudahkan orang untuk memanggil, ya. Selain memanggil namanya, karena kadang-kadang memanggil namanya takut gak sopan, maka menggunakan nama kunyah, ya. Dan di kita pun sebenarnya menggunakan kunyah juga, hanya menyebut mudhofnya, tapi mudhof ilaihinya tidak disebut. Kita kalau nyebut orang, manggil orang yang sudah kira-kira punya anak, panggilannya apa? Pak, ya. Apa bapakmu? Ya. Nah, ini kan maksudnya bapaknya fulan, idhofahnya tidak disebut, ya. Kalau orang Arab memanggil itu dengan kunyah, ya. Ya Aba Abdurrahman, bapak ini Abdurrahman, kan begitu, ya.
Ya Abu Abdillah, bapaknya Abdullah. Ya kalau orang kita kan idhofahnya dihilangkan, ya. Apa ini bapak ini, bapak siapa tidak disebutkan, ya. Sehingga cuma manggil Pak, ya, Bu, ya. Ibunya siapa tidak disebutkan. Nah, maka kunyah ini menjadi sesuatu yang kalau kita dapati para sahabat selalu disebutkan di samping namanya itu ada kunyahnya. Sampai Ibunda Aisyah minta kepada Nabi diberi kunyah. Kenapa beliau minta? Karena beliau tidak memiliki anak. Sementara kunyah itu biasanya itu mengambil nama anaknya. Ya meskipun Ibunda Aisyah sudah punya kunyah, otomatis ya dia sebagai Ummul Mukminin, ya, ibunya orang-orang yang beriman. Ya. Wazwajuhu ummahatuhum. Istri-istri Rasulullah itu adalah ibu orang ibu-ibu orang beriman. Jadi ketika seorang wanita menjadi istri dari Rasulullah, maka ketika itu dia menjadi ibunya orang-orang yang beriman. Itu diantara alasannya juga kenapa sepeninggal Rasulullah, maka istri-istri Rasulullah tidak boleh dinikahi oleh orang lain. Kenapa? Orang-orang beriman semuanya adalah ya anak-anaknya, ya. Meskipun anak ideologis, ya. Tetapi Allah menyebut wa azwajuhu ummahatuhum, bahwa istri-istri beliau itu adalah ibu-ibu mereka, sehingga tidak boleh dinikahi. Ya. Ini diantara rahasia kenapa orang sepeninggal Rasulullah istri-istri beliau tidak boleh dinikahi. Nah, sampai kemudian Aisyah minta kepada Nabi, tolong beri saya kunyah. Maka beliau katakan, iktani bi ibnik Abdullah. Kalau begitu kamu gunakan kunyah dengan nama anakmu, yakni keponakanmu. Ya. Nabi mengatakan ibnik, maksudnya itu adalah Abdullah bin Zubair. Ya. Karena keponakan itu seperti anak sendiri, nah, bibi itu seperti ibu sendiri, ya. Maka beliau menyebutkan ibni, ya. Pakailah nama anakmu, yakni keponakanmu Abdullah. Yang dimaksud adalah Abdullah bin Zubair, ya. Abdullah bin Zubair bin Awam. Abdullah bin Zubair ini adalah putra dari Zubair bin Awam dengan siapa? Siapa istrinya? Kakaknya Aisyah siapa? Asma bintu Abu Bakar. Ya, maka kemudian beliau kunyahnya adalah Ummu Abdillah. Ya. Walaupun juga ada pendapat yang lain, tapi ini sekaligus juga melengkapi sebagai pilihan orang-orang yang dia mungkin tidak memiliki anak, ya, atau belum punya anak tapi pengen punya kunyah. Dia bisa menggunakan nama Abdullah Abdurrahman. Kenapa? Itu adalah nama yang paling dicintai oleh Allah. Ahabbul asma'illallahi Abdullah Abdurrahman. Nama yang paling dicintai oleh Allah adalah Abdullah Abdurrahman. Jadi kalau bingung mau kunyah apa, ya boleh menggunakan kunyah Abu Abdillah, ya, Ummu Abdillah. Ini sebagai pilihan. Maka ada yang mengatakan pula penggunaan nama Ummu Abdillah seperti Imam Nawawi ketika mengawali hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah dengan kalimat an Ummil Mukminin Ummi Abdillah, dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah. Karena kunyah dari Aisyah adalah Ummu Abdillah dengan dua kemungkinan tadi, dan semuanya bisa dijadikan sebagai alasan. Apakah Abdullah yang dimaksud adalah Abdullah bin Zubair, ataukah Abdullah yang dimaksud adalah ahabbul asma ilallah, nama yang paling dicintai oleh Allah, ya. Baik, keduanya, baik Abu Dzar Al-Ghifari maupun Abu Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu mengatakan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada.
Jadi ada 3 pesan yang disebutkan oleh Rasulullah di sini. Satu pesan, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Pesan kedua, wa'at bi'is sayyatal hasanata tamhuha. Ikutilah keburukan dengan amal kebaikan yang menghapusnya. Dan pesan yang ketiga adalah wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Berakhlaklah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Rawahu Tirmidzi, diriwayatkan oleh Tirmidzi. Ada 3 pesan ini, mari kita bahas pesan dari Rasulullah ini. Dan ada di antara pendapat yang menyebutkan pesan ini adalah pesan kepada Abu Dzar tatkala beliau hendak pulang ke kaumnya. Selagi beliau bersama Rasulullah keimanannya begitu kuat, maka Nabi berpesan, nanti kalau kamu pergi dari saya, tetaplah bertakwa kepada Allah di mana saja kamu berada. Ini juga menjadi acuan kita bahwa nasihat-nasihat itu disesuaikan dengan kebutuhan. Ya. Ini orang yang minta nasihat ini mau jauh-jauh dari majelis ilmu berarti, karena untuk sebuah tuntutan dakwah atau tuntutan yang lain, maka pesannya ya tetap jaga dimanapun kamu berada, meskipun tidak bersama di teman pengajian, ya. Nah, ini pesannya itu. Maka kita dapat juga pesan-pesan Rasulullah kepada para sahabat yang bertanya kepada beliau itu sesuai dengan kondisinya. Satu kali misalnya ada yang bertanya, ya Rasulullah, ausini, ya Rasulullah, berikan nasihat kepada saya. Beliau mengatakan, la tabdab, jangan kamu lampiaskan amarahmu, ya. Baru dada miraran, diulangi, minta lagi nasihat, minta tambahan. Beliau juga mengulangi lagi, la taqdab. Berulang-ulang begitu. Nah, itu tentu sesuai dengan kondisinya. Ya, baik sesuai dengan kondisi kontennya. Memang amarah itu bisa menyebabkan menjadi punya potensi seseorang melakukan segala dosa, maupun juga bisa juga orang yang dimaksud ini, yang minta nasihat ini, orang sudah punya amal yang banyak dari segala pintu kecuali satu aja sisi lemahnya, ya, yakni gampang marah. Makanya dengan beliau mengatakan berikan nasihat la taqdab, ini sudah menutup kekurangannya, yang lain sudah beres. Nah, ini sesuai juga dengan kondisinya. Nah, begitulah cara kita berdakwah, mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sehingga makna dari ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Di mana saja kamu berada, yakni ittaqihi fil khulwah kama tattaqihi bi hadratin nas. Sebagaimana kamu bertakwa kepada Allah dalam kesendirian, yakni bertakwalah kepada Allah dalam kesendirian sebagaimana engkau bertakwa kepada Allah bi hadratin nas, ya, ketika banyak orang. Apakah banyak orang ataukah dalam kesendirian, tetaplah kamu bertakwa kepada Allah, ya. Karena ada, bisa jadi di antara manusia dia tampak soleh di hadapan manusia, tapi tidak dengan ketika dia dalam keadaan kesendirian. Sekaligus ini juga, ya, bisa jadi kebanyakan manusia setidaknya mungkin ada perbedaan itu, ya. Kesolehan dia di saat banyak orang itu lebih menonjol daripada ketika dalam keadaan kesendirian, ya. Makanya kalau Imam Hasan al-Basri beliau mengatakan termasuk adil itu adalah ketika seseorang berbuat kebaikan sama apa yang dia tampakkan di saat jariah dengan apa yang dikerjakannya di saat apa? Di saat dalam kesendirian, gitu, ya. Nah, itu arti adil di dalam apa ini beramal saleh. Nah, karena ini pula maka hadis ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah
di mana saja kamu berada itu masuk dalam bab apa? Muraqabah. Ya. Kenapa masuk di bab muraqabah? Itu intinya di sini. Di sini tidak ada kata muraqabah, tapi dengan kalimat ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Itu yakni ya, bertakwalah kepada Allah baik kesendirian ataupun dalam keramaian, wattaqihi fi sairil amkinah wal azminah. Bertakwalah kepada Allah di tempat manapun dan di waktu kapanpun. Wa mimma yu'inu ala taqwa istihdari an Allah ta'ala muttaliun alal abdi fi sari aqwalihi. Di antara cara yang bisa menjadikan seseorang menjaga takwanya di segala tempat adalah menghadirkan dalam hati bahwa Allah Ta'ala muttaliun alal abdi, bahwa Allah itu senantiasa memantau, mengawasi, melihat ya, apa yang dikerjakan oleh hamba-hambanya dimanapun dia berada ya. Ini seperti yang kita kemarin bahas ya di dalam ayat-ayat yang berhubungan dengan masalah muraqabah ya. Kemudian apa itu makna dari takwa? Makna dari takwa? Ada banyak pengertian takwa yang sering kita yang sering kita dengar dan kita sudah ngerti. Gambaran umumnya adalah apa yang disampaikan oleh Imam Hasan Al-Basri. Beliau mengatakan takwa adalah apa? Imtithalu awamirillah wastinabu nawahihi. Melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ya, hal senada itu dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz ya, rahimahullah. Beliau mengatakan laisa taqwallahi bisiyamin nahar wala biqiyamil lail. Ukuran takwa itu bukan puasa di siang hari, sholat di malam hari. Walakin taqwallah, tetapi ukuran barometer takwa adalah apa itu? Tarku ma haramallahu ta'ala. Meninggalkan apa-apa yang Allah haramkan. Wada'u ma taradallah alaih, dan menjalankan apa-apa yang Allah fardukan atasnya. Ya. Faman ruzika badzalika khairan fahuwa khairun ila khairin. Maka barang siapa yang diberi anugerah kebaikan setelah itu, maka artinya dia mendapatkan kebaikan kepada kebaikan yang lain ya. Artinya intinya barometernya itu adalah melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Adapun kemudian dia bisa menjalankan yang sunnah tadi, banyak sholat malam, banyak saum di siang harinya, itu adalah keutamaan di atas keutamaan ya. Ini yang beliau maksud ya, intinya sebagaimana juga disebutkan di dalam hadis qudsi, tidak ada sesuatu cara taqarrub yang lebih dicintai oleh Allah dari hambanya selain daripada mengerjakan apa-apa yang Allah fardukan ya. Sampai kemudian hamba itu melakukan amal-amal yang sunnah, maka kemudian Allah mencintainya. Artinya ya, amalan yang paling utama ya yang wajib. Maka selalu kita ingatkan kalau kita bicara tentang yang sunnah ya, harus dengan di benak kita itu sudah selesai bahwa yang wajib itu memang harus beres gitu loh ya. Sehingga tidak terjebak kepada orang-orang yang mengorbankan sesuatu yang sunnah tapi dengan meninggalkan yang wajib ya. Atau fokus dia khusyuk pada saat menjalankan yang sunnah tapi hilang rasa khusyuknya pada saat menjalankan yang wajib ya. Kan ada orang-orang yang ketika qiyamul lail dia khusyuk, berusaha menjaga khusyuknya, tapi ketika sholat wajib itu tidak ada upaya-upaya itu. Padahal pada saat seseorang mengerjakan yang wajib itu ya lebih wajib untuk khusyuk daripada ketika menjalankan yang sunnah ya. Ya semua diperintahkan untuk khusyuk, akan tetapi sebagaimana kewajiban sholat wajib itu lebih tinggi daripada
sholat sunnah, maka khusyuk di dalam sholat wajib itu lebih wajib daripada khusyuk di dalam sholat sunnah. Ya, maka ini yang dimaksud oleh Umar bin Abdul Aziz. Inti dari barometer dari takwa adalah melaksanakan perintah Allah, meninggalkan apa yang Allah haramkan. Selebihnya itu suatu keutamaan. Ya, selebihnya adalah suatu keutamaan. Nah, ada kaidah yang menarik juga dari Thalaq bin Hubaib rahimahullah, dan ini saya sendiri mendapatkan ini makna yang paling cocok untuk masa sekarang ini, saat dimana orang-orang belum cukup paham ketika disebutkan takwa adalah melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan. Artinya banyak orang-orang sudah merasa bertakwa kepada Allah dengan melakukan apa-apa yang menurutnya baik. Ya. Saya sudah takwa kok. Ya. Kenapa kamu bilang sudah takwa? Iya, saya sudah melakukan hal yang baik. Hal baik apa yang kamu maksud? Nah, itu tidak bisa jawab. Atau ya orang-orang mengatakan ini baik, padahal itu bukan ukurannya. Ya. Atau orang mengatakan dia mengklaim atau mungkin merasa sudah takwa kepada Allah. Buktinya apa? Saya sudah meninggalkan hal buruk. Hal buruk apa yang kamu maksud? Kok bisa mengatakan ini itu buruk, itu dasarnya apa? Kadang-kadang enggak tahu juga. Ya. Enggak taunya itu cuman buruk atau tidak baik menurut pandangan sebagian orang atau kebanyakan orang. Tapi ternyata itu baik menurut Allah bisa jadi. Nah, makanya kalau di masa itu, di masa di mana Imam Hasan Al-Basri, beliau adalah kibaru tabi'in, tabi'in senior, ya, orang-orang cukup memahami dengan kalimat takwa adalah imtitsalu awamirillah, melaksanakan perintah Allah. Mereka udah ngerti perintah Allah apa saja. Nah, ya. Wastinabu nawahihi, wastinabu nawahihi, meninggalkan larangan Allah. Mereka sudah tahu apa larangan Allah. Ya. Tapi saat sekarang di mana orang-orang itu tidak mau tahu tentang perintah Allah, mereka juga apalagi tentang keburukan, rata-rata nggak mau, nggak ingin tahu, karena katanya kalau tahu nanti jadi tanggungan. Ya. Ayo ngaji halal haram, ya, nggak usah nanti daripada tanggungan, kan gitu. Ya. Rumah tangga orang ngerti orang tanggungan. Ya. Makanya bagus sekali apa yang dikatakan oleh Hudzaifah ibn Yaman tersebut di dalam Sahih Bukhari. Beliau mengatakan, innan nasa yas'aluna nabiyya sallallahu alaihi wasallam 'anil khair. Orang-orang sudah bertanya kepada Rasulullah perihal kebaikan. Amal apa yang memasukkan di dalam surga, amal apa yang paling dicintai oleh Allah, amal apa yang paling utama. Orang-orang sudah bertanya itu. Was'aluhu 'anil syarr. Adapun aku bertanya kepada beliau perihal keburukan. Ya. Biar komplit, ya. Saya bertanya kepada beliau tentang keburukan. Kenapa? Makhafatan ayyudrikani, karena saya khawatir akan terjerumus ke dalamnya. Ya. Makanya saya merasa butuh tahu apa itu keburukan supaya tidak terjerumus ke dalamnya. Jangan ketika ada rasa takut tapi kemudian malah merem, gitu ya. Seperti orang yang nyetir di suatu jalan yang sangat berbahaya, samping kanannya jurang, samping kirinya tebing, ya. Udah gitu juga di situ banyak jalan berlubang, ya. Kemudian karena takutnya dia malah merem, ya. Ini bangan ngerti wedi mending merem baik, ya. Ya kalau bonceng masih mungkin aman, ya. Tapi kalau dia yang nyetir, bagaimana dia aman? Justru ketika kita khawatir, ya, bukti kekhawatiran kita itu kemudian kita berupaya untuk tahu betul-betul detail, ya. Lek melek tenanan itu loh. Mana ini yang berbahaya bagian mana, ya. Supaya saya bisa menghindari. Bukan kemudian malah tidak mau tahu, ya. Maka ada makna yang sangat indah yang diberikan oleh Thalaq bin Hubaib rahimahullah ketika mendefinisikan takwa. Sekali lagi ini lebih rinci yang menurut saya ini, walaupun dia juga seorang tabi'in, ya, tapi seakan beliau tuh ngerti nanti gimana kita ini, ya, yang pada tidak ngerti tentang kebaikan keburukan selain daripada nurut orang-orang, ya.
Maka kemudian beliau memberikan definisi takwa. Apa itu takwa? Beliau katakan takwa itu garis besarnya juga ada 2, tapi masing-masing rinciannya 3. Beliau katakan at-taqwa, takwa adalah an ta'mala bi ta'atillah ala nurim minallah tarju thawaballah wa an tatruka maksiatallah ala nurim minallah takhafu iqaballah. Ini makna yang diberikan oleh Thalaq bin Hubaib rahimahullah. Ya. Takwa itu adalah an ta'mala bi ta'atillah. Takwa itu adalah an ta'mala bi ta'atillah. Engkau mentaati Allah. An ta'mala. Hendaknya engkau mentaati Allah ala nuri minallah, berdasarkan petunjuk Allah. Tarju thawaballah. Engkau mengamalkan ketaatan itu dalam rangka mendapat pahala dari Allah. Ini definisi takwa yang pertama, yang itu merupakan syarah penjelasan dari imtithalu awamirillah. Melaksanakan perintah Allah itu ya 3 tadi. Apa tadi? An ta'mala bi ta'atillah. Engkau mentaati Allah. Ala nuri minallah. Dasarnya memang dari Allah. Pengetahuan itu adalah dari Allah. Ya. Kamu tahu itu perintah, memang sesuatu yang Allah perintahkan. Kamu mengaku melakukan kebaikan yang dimaksud adalah kebaikan yang memang Allah sebut sebagai sebuah kebaikan. Ya. Lalu kamu mengerjakannya itu bukan sekedar untuk pantas-pantas, ya. Bukan pula dalam rangka dipuji manusia, bukan pula supaya tidak dijauhi oleh manusia, tetapi kamu melakukannya itu tarju thawaballah, engkau mengharapkan pahala Allah. Ya. Jadi takwa sebagaimana ikhlas itu punya pamrih. Ya. Ikhlas itu bukan beramal tanpa pamrih. Ikhlas itu beramal dengan pamrih. Tapi pamrihnya hanya kepada Allah. Itu maksudnya, ya. Alangkah beda kalimat tidak punya pamrih dengan orang yang pamrihnya hanya kepada Allah, ya. Dan sebenarnya kalau orang jujur, ya, tidak ada orang beramal tanpa pamrih. Nah, ono paling lagi ngelindur gitu loh, ya. Orang karepe dhewe, ya. Orang kalau dia pamrihnya bukan karena Allah, mesti itu pamrihnya untuk yang lain, ya. Maka itu adalah beramal pamrihnya hanya kepada Allah, ya. Nah, ikhwan rahimakumullah, ini definisi yang pertama. Jadi kalau kita mengatakan melakukan kebaikan mana yang dimaksud? Harus bisa dipertanggungjawabkan secara syar'i. Ini memang perintah Allah. Ini memang disunahkan Rasulullah, itu kebaikan. Nah, definisi yang kedua sebagai syarah penjelasan dari wajtinabun nawahihi, meninggalkan larangan Allah. Apa itu? Wa antatruka maksiatallah, engkau tinggalkan kemaksiatan, kedurhakaan kepada Allah. Dasarnya apa? Ala nuri minallah, berdasarkan petunjuk Allah. Kenapa kamu tinggalkan keburukan? Kenapa kamu tinggalkan kedurhakaan? Takhafu iqaballah, karena kamu takut hukuman dari Allah, ya. Ini sehingga kita nanti ketika menilai sebuah kebaikan dan keburukan itu dengan koridor yang benar, ya. Karena apa yang orang anggap baik, ya, apa yang orang anggap buruk, lalu dijadikan sebagai sebuah perilaku dan kebiasaan, manusia itu kalau dia tidak mengikuti arahan wahyu dari Allah, maka ada beberapa kemungkinan. Yang kemungkinan itu semua itu sesat, ya. Satu kemungkinan pertama adalah dia ngikutin kebanyakan orang, ya. Jadi apa yang biasa dikerjakan itu ngikutin orang-orang. Kenapa kamu begini? Ya, orang-orang begitu kok. Ini baik. Siapa yang bilang? Itu orang-orang ini nganggap ini baik, ya. Padahal kalau kita ngikuti banyak orang, wa intuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu ikuti kebanyakan manusia di muka bumi, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Ini pertama, kemungkinan pertama. Ya, ngikutin banyak orang. Ngikutin kebiasaan orang-orang, ya. Yang kedua, kalau seseorang itu pasif, dia tidak mencari petunjuk dari Allah, ya, tidak ngaji lah gampangannya, maka nafsu tidak akan pernah pasif.
Ya. Dia akan mencari sesuatu, ya, yang pada saat yang bersamaan maka setan juga tidak tinggal diam. Setan itu akan menawarkan program-program, masang iklan di mana-mana, di mana mata melihat, di mana telinga terpasang, di situ ada iklan-iklan dari setan. Ya. Jadi ketika itu nggak ada istilah keinginan atau perilaku manusia kok, nggak ada sumbernya, pasti ada sumbernya. Kalau orang tidak mencari sumber dari yang benar, maka setan akan menawarkannya, memberikan tawaran-tawaran, ya. Daripada kamu nganggur, mending ikut saya, begitu loh. Ya. Ini aja kamu pengen bahagia, ikuti arahan saya, ikuti rambu-rambu saya. Padahal kalau sudah ikuti rambu-rambu setan, ya jelas ujungnya kemana? Innahu yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Setan itu menyeru para pengikutnya menuju neraka sa'ir. Nah, itu kalau yang diikuti adalah setan. Ada pula yang lain, dia tidak ikut kebanyakan manusia, dia tidak ikut secara langsung rambu-rambu petunjuk setan, tapi dia mengikuti yang ketiga, mengikuti hawa nafsu. Ya. Apa yang dia perbuat adalah apa yang diinginkan hawa nafsunya. Ya. Ngapain begini? Lagi pengen baik, kan gitu ya. Ya lagi pengen baik. Kok ngapa lagi pengen baik? Ya, memang baru pengen begini. Bukan sesuatu yang seharusnya dia kerjakan, tapi sesuatu yang dia ingin lakukan. Ya. Padahal kalau kemudian nafsu itu dibiarkan ngalir saja, ya. Innan nafsa la'amaratum bisu. Nafsu itu bawaannya cenderungnya kepada keburukan. Ya. Allah juga ingatkan juga wala tattabi'il hawa fayudilluka 'an sabilillah. Jangan kamu ikuti hawa nafsu. Karena kalau kamu ikuti hawa nafsu, maka Allah akan sesatkan kamu dari jalan Allah, ya. Atau hal itu akan menjadikan kamu sesat dari jalan Allah. Nah, makanya petunjuk Allah kita menyengaja mencarinya, ya. Karena orang yang masuk surga itu semuanya dengan menyengaja. Wa man aradal akhirata wa sa'ala sa'yaha. Fa ulaika kana sa'yuhum masykura, ya. Adapun orang-orang yang mengharapkan kenikmatan akhirat, ya, lalu dia berusaha untuk mendapatkannya, maka usaha mereka itu diberikan balasan yang baik, ya. Itu jadi intinya tidak ada orang masuk surga itu dengan tanpa sengaja itu loh, ya. Jadi nang dunia orang ngopo-ngopo, waton ini, kok ngerti-ngerti mlebu swarga ya? Aku nang ngopo-ngopo enggak ada itu ya. Orang-orang masuk surga itu orang yang menyengaja semuanya. Kalau sekarang itu mungkin ada orang yang mendapatkan pekerjaan tertentu tanpa mencari, ya. Tapi diarahkan karena dia punya dagingan pusat misalnya, ya. Kamu jadi begini, wah mimpi apa saya kemarin? Enggak mimpi mungkin, gitu ya. Enggak menyengaja, tapi dapat bisa jadi. Ya, nggak menyengaja mencari duit sekian ternyata dapat, ya. Jenenge wis rezekine jatah itu ya. Walaupun dia lari juga diburu malah, diburu rezeki, ya. Metu kok omah kepethuk duit, mlebu omah tututi duit, ya. Nek lagi rezekinya gitu. Kadang-kadang dia tidak menyengaja dapat, ya. Tapi nggak ada orang yang hunjuk-hunjuk mlebu swarga itu loh, ya. Rasa ngojo mrene kok tekan kene nggak ada, ya. Semua ada orang yang menyengaja, ya. Makanya kita kalau pengen masuk jalan harus menyengaja mencari jalannya, ya, menyengaja berikhtiar untuk mendapatkannya, ya. Kemudian juga menyengaja menghindari pantangan-pantangan, ya, yang bisa mencegah dirinya dari surga. Itu yang dilakukan, ya. Nah, ini makna dari ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Dan mana takwa ada dua hal tadi yang kalau dirinci ada 6, ya. Anta amala bi taatillah ala nuri minallah tarju thawaballah wa anta turka maksiatallah ala nuri minallah takhafu iqaballah. Engkau mengamalkan ketaatan kepada Allah berdasarkan petunjuk Allah, mengharap pahala Allah. Engkau tinggalkan maksiat kepada Allah berdasarkan petunjuk Allah, takut akan hukuman dari Allah. Itu makna dari takwa. Jadi apa makna takwa?
kembali lagi mana umum nantinya ya. Sing dielingi ya itu ya udah biasanya melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Ya enggak apa-apa, ya itu juga mana dari ulama ya. Dan ya benar, mana tuh benar. Ya, cuman tadi ya yang apa ini namanya keterangan itu sesuai dengan kondisi mat'u, ya, kondisi mat'u. Kalau dengan itu sudah paham juga tidak ada masalah, tapi khawatirnya pemahaman yang terlalu global itu kadang-kadang tidak mendatangkan manfaat ya bagi orang-orang yang memang tidak memahami. Ya, kayak orang hanya dijelaskan syirik itu dosa besar, tapi tidak ngerti apa aja yang masuk dalam kategori syirik, sehingga walaupun dia tahu syirik dosa besar, tapi melakukan syirik terus, gitu ya. Karena tidak ngerti apa saja yang masuk dalam kategori syirik. Ya, makanya pengetahuan itu akan komplit kalau seseorang sudah mengetahui lawannya. Bididdiha tu'raful asya. Dengan mengetahui kebalikannya, seseorang akan paham hakikat sesuatu. Orang akan paham tauhid kalau dia juga paham syirik. Dia akan paham sunnah kalau dia juga paham bid'ah. Ya. Dia akan paham Islam kalau dia juga paham jahiliyah. Ya. Adapun nanti dalam pelaksanaannya ya sesuai dengan konsekuensinya. Ya. Baik. Pesan Nabi yang kedua setelah kalimat ittaqillaha haitsuma kunta adalah wa'at bi'isai'atal hasanata tamhuha. Ikutilah keburukan dengan kebaikan yang menghapusnya. Harus diingat ini bukan perintah untuk berbuat buruk loh ya. Bukan berbuat buruk supaya nanti dia bisa menutup dengan kebaikan, bukan ya. Tapi ketika sudah terlanjur melakukan suatu keburukan, maka ikutilah keburukan dengan kebaikan. Ya. Apa maksudnya? Bahwa yang pertama, setiap kali seseorang melaksanakan kebaikan, itu secara otomatis itu bisa mengikis keburukan. Ya. Sebagaimana yang Allah firmankan, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus keburukan-keburukan. Ya. Jadi memang perbuatan baik, Allah jadikan perbuatan baik secara umum itu juga bisa menghapus keburukan secara umum. Ya. Sebagaimana juga ada amal-amal yang lebih khusus lagi, sebagai amal mukafiratud dzunub, amal-amal penghapus dosa, itu juga ada. Misalnya kalimat-kalimat apa yang Nabi sabdakan, wal umrah ilal umrah kafaratun lima bainahuma. Umrah di antara umrah dengan umrah ya, itu menjadi apa? Kafarah bagi dosa-dosa di antara keduanya. Seorang merasakan umrah, kemudian dia dalam keseharian mungkin ya tetap saja dia melakukan dosa-dosa gitu ya. Walaupun seteliti apapun, sewaspada apapun tetap saja itu ya. Kita harus mengakui ada dosa-dosa. Lalu dia umrah lagi, maka umrah ini bisa menghapus dosa yang telah lalu. Di antara dua umrah tadi, dosa yang dikerjakan di dalamnya dihapus oleh Allah. Wal jum'ah ilal jum'ah, antara Jumat dengan Jumat berikutnya. Yakni amal-amalan Jumat ya, dengan amal Jumat berikutnya. Kemudian maka syaratul khuta ilal masajid ya. Banyak melangkahkan kaki ke masjid. Kemudian juga apa lagi? Amal yang bisa menghapus dosa-dosa, orang yang berwudu maka dosa-dosanya akan gugur seiring dengan bergugurannya air yang menetes dari anggota wudunya ya. Dan amal-amal yang lain. Tapi secara umum bahwasanya keburukan itu bisa dihapus dengan kebaikan ya. Ini yang dalam bahasa Ibnu Qayyim al-Jauziyah tentang sungai di dunia ya. Yang kedua beliau mengatakan yakni nahrul hasanat ya, sungai kebaikan ya, sungai-sungai kebaikan. Karena seseorang ketika melakukan kebaikan-kebaikan ya, itu sekaligus bisa menjadi pembersih bagi dosa-dosa, kesalahan, keburukan yang pernah dia kerjakan ya. Semakin banyak kebaikan yang dia kerjakan,
maka semakin terkikis, semakin hilang pengaruh keburukan hingga keburukan akan hilang. Seperti ada kaidah dalam fikih, al-ma' idza ghalaba ila qullatain la yunajjisuhu syai'. Air kalau sudah mencapai 2 qullah maka tidak ternajisi oleh sesuatu. Ya. Jadi ada kotoran, kemudian kotorannya sedikit, airnya sangat banyak, maka apa? Kotoran tadi menjadi bias, kemudian menjadi hilang. Ya. Saking banyaknya air bersih. Ya. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah SWT, praktek para sahabat dalam hal ini sangat indah. Ya. Bagaimana mereka mempraktekkan wa'ad bi'isaital hasanat tatamhuha. Ya. Ikutilah keburukan dengan kebaikan. Ya. Mereka cara mempraktekannya, ketika mereka tadinya memusuhi Islam, maka kemudian setelah masuk Islam mereka menjadi pembela Islam. Ya, khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam. Ya, sebaik-baik kamu di masa jahiliyah adalah sebaik-baik kamu di masa Islam jika dia tahu ilmunya. Ya, jika dia tahu ilmunya. Maka kita dapati ya, Khalid bin Walid, dia memang panglima yang paling bikin paling bikin susah ya kaum muslimin di masa menghadapinya. Ya. Khalid bin Walid ini adalah panglima perang di mana? Ketika masih kafir, di perang Uhud yang membuat kaum muslimin kocar-kacir ya. Dengan siasatnya yang begitu lihai gitu ya. Yang awalnya kaum muslimin itu menang ya, tapi ternyata itu adalah pancingan juga. Ini strateginya Khalid bin Walid ya. Tapi ketika dia menjadi orang Islam, maka dia menjadi panglima yang memang juga bisa dibilang tidak pernah kalah gitu ya. Panglima tidak pernah kalah ya. Asal yang mimpin Khalid bin Walid ya, itu tidak pernah kalah. Itu alasannya kenapa Umar bin Khattab itu menggantikan kepemimpinan Khalid bin Walid, karena khawatirnya orang itu ini perang tidak pernah kalah itu kan nanti khawatirnya ini era Khalid orang yang bisa menang gitu loh ya. Itu di antara hikmahnya kenapa beliau Umar bin Khattab menggantinya. Orang-orang tidak suka kemudian ya, kayak orang-orang Syiah sering mendiskreditkan Umar, di antaranya dengan menyoroti kebijakan beliau ini. Padahal ini sesuatu yang sangat penting ya. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah SWT, ada pula orang yang mengganti keburukan dengan kebaikan, yakni apa kebaikan yang pernah dilakukan di masa jahiliyah dilakukan di masa Islam. Ini cara mempraktekkan. Ini yang dilakukan oleh Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu. Beliau itu umurnya sampai 120 tahun. Ya. 60 di masa jahiliyah, 60 tahun di masa Islam. Di masa jahiliyah dia pernah berinfak dengan 100 ekor unta. Maka di masa Islamnya dia berinfak dengan 100 ekor unta. Di masa jahiliyah dia pernah memerdekakan budak sebanyak 100 orang. Di masa Islamnya dia memerdekakan budak sebanyak 100 orang. Ya. Jadi indah sekali cara menggantikan keburukan dengan kebaikan. Ya. Jadi apa keburukan yang dilakukan diganti dengan kebaikan. Kebaikan apa yang dikerjakan di masa jahiliyah dilakukan juga di masa Islam. Di samping melakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Seakan begini, wong gurung itu hidayah kayak wis isong ini masuk di masa sudah mudah-mudahan tidak bisa itu. Coba motivasi ini yang harusnya kita tanamkan juga pada diri kita ya. Para teman-teman yang hijrah, coba. Dulu di masa sebelum hijrah itu kebaikan apa yang pernah dikerjakan ya. Itu makanya juga para sahabat ya. Umar bin Khattab itu seorang pemberani ya. Di masa jahiliyah, di masa Islam semakin pemberani gitu loh. Ya. Di atas kesalahan aja itu, wah ini kok ini di atas kebenaran nggak berani gitu loh.
Nah, makanya kan setelah masuk Islamnya Umar dengan Hamzah, ya, duanya ya adalah singa Allah, itu saat itulah kaum muslimin baru berani menampakkan diri gitu ya. Karena alasannya itu, di masa jahiliyah berani, masa di masa di atas kebenaran tidak berani gitu ya. Nah, ini bagaimana para sahabat mempraktekkan indahnya ya makna dari apa itu menghapus keburukan dengan kebaikan, ya, menghapus keburukan dengan kebaikan atau menyertakan kebaikan setelah melakukan suatu keburukan. Kalau terlanjur melakukan keburukan maka dia akan menghapusnya dengan kebaikan. Nah, tidak ada kebaikan yang lebih baik daripada keislaman seseorang. Ya. Makanya ketika seseorang melakukan keburukan berupa kekafiran, kesyirikan, ya, lalu kemudian dia masuk Islam, maka keislaman dia itu menghapus keburukan-keburukan yang pernah ada. Ini seperti yang pernah disampaikan Rasulullah ketika satu kali Amr bin As, beliau hendak masuk Islam, ya, dia sudah ulurkan tangannya, begitu Nabi mengulurkan tangannya untuk menerima baiat dari baiat keislaman dari siapa? Amr bin As, tiba-tiba tangan Amr bin As ditarik lagi. Lalu Nabi bertanya, apa yang terjadi wahai Amr? Ya, kenapa kamu tarik tangan kamu kembali? Dia mengatakan, saya mau masuk Islam tapi saya punya syarat. Ya. Saya mau masuk Islam tapi saya ada syarat. Apa syaratnya kamu minta? Dia katakan, saya mau masuk Islam asalkan Allah mengampuni dosa saya yang telah lalu. Kalau saya masuk Islam sementara umur saya sudah 60 tahun, ya, saya masuk Islam dengan beban banyak. Dulu saya memusuhi Anda, memusuhi Islam, ya. Kalau saya masuk Islam memulainya dengan banyak beban dosa, bagaimana saya akan memulainya? Maka saya masuk Islam asalkan dosa-dosa yang telah lalu dihapus oleh Allah, ya. Asalkan saya bisa mulai dari nol, ya, bisa mulai dari nol. Tidak ada kesalahan yang kemarin tidak dipakai, tidak dianggap, ya, dihapus. Apa kata beliau? Apakah kamu tidak tahu bahwa Islam itu telah menghanguskan kesalahan yang telah lalu? Ya. Nah, ini ini diantara kebaikan yang paling baik ya Islam, ya, keburukan yang paling buruk ya kekafiran, kesyirikan, ya. Maka dengan seseorang bertaubat, ya, dari kafiran kepada Islam, dari kesyirikan kepada tauhid, maka itu adalah sesempurnanya taubat, ya. Dan Allah menghapus apa-apa yang telah lalu dari apa? Dari kesyirikannya, dari kekafirannya. Kalau memang benar-benar dia berislam, benar-benar dia bertauhid, ya. Ikhwani rahimakumullah, kita lanjutkan. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, pesan dari Rasulullah adalah wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, ya. Dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Ini pesan yang ketiga. Kalau kita amati, ini memang ada 3 pesan, tapi seakan pesan pertama itu adalah pesan umum, pesan kedua dan ketiga ini adalah rinciannya, ya. Pesan kedua dan ketiga adalah rincian, atau yang menjadi landasannya adalah pesan pertama, ya. Pesan kedua dan ketiga itu akan terlaksana kalau yang pertama beres, ya. Landasannya adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa pesan ketiga? Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah, berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Maka akhlak yang baik itu merupakan unggulan amal juga, ya. Ada orang-orang yang dia itu mungkin dari sisi sholat malamnya tidak begitu tidak begitu lama, tidak begitu sering, ya. Dia juga mungkin jarang puasa sunnah, ya. Tapi dengan akhlak yang baik, dia bisa mencapai derajat-derajat itu. Maka disabdakan Rasulullah, innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi darajatas shaimi al-qaimi, ya. Sesungguhnya seorang mukmin itu bisa mencapai, ya, dengan akhlak baiknya itu derajat orang yang sering puasa dan sering sholat.
ya, dengan akhlak baiknya. Ya. Tapi mohon maaf, ini bukan ngedon-ngedoni dari sholat malam dan banyak puasa ya. Ya, karena akhlak kita ya nggak baik-baik amat itu loh. Ya. Kita juga ndak tahu dari jalan yang mana ya. Tapi kalau kita dimudahkan Allah pada satu unggulan tertentu ya itu diperbaiki terus, ditingkatkan, dijaga kualitas maupun kuantitasnya. Ya. Tapi ini adalah di antara keutamaan orang yang punya akhlak yang baik. Dia bisa mencapai derajat orang yang rajin puasa dan rajin sholat ya, dengan akhlak baiknya. Nah, maksud berakhlak kepada manusia dengan akhlak yang baik, yakni bermuamalah dengan manusia dengan muamalah yang baik. Nah, makanya ada satu hadis dari Rasulullah di mana akhlak yang baik bisa menghindarkan dari neraka. Ya. Hadis dari Abdullah bin Mas'ud, Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud itu kunyahnya juga Abu Abdurrahman, tapi panggilan lainnya juga Ibnu Ummi Abd. Ya. Ibnu Ummi Abd. Ya. Ini disampaikan Nabi ketika beliau menyampaikan, siapa yang ingin membaca Al-Quran sebagaimana Quran diturunkan, hendaknya dia membaca dengan bacaan Ibnu Ummi Abd. Maksudnya adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan dari Nabi bersabda, ala ukhbirukum biman tuharramu alaihin nar, maukah aku kabarkan kepada kalian ya, tentang orang yang diharamkan neraka atasnya ya. Jadi orang yang diharamkan neraka atasnya ya, ini berarti menunjukkan suatu keutamaan ya. Qalu bala ya Rasulullah, mau ya Rasulullah, siapakah mereka? Qala, apa kata beliau? Ala kulli hayyinin layyinin qaribin sahlin. Ini sifat-sifat yang sampai Masya Allah kita pernah jadikan sebagai nama-nama kuda. Nama-nama kuda pertama kita dulu ini ya. Salah satunya diganti, hayyinin diganti sama pemiliknya sendiri. Ada nama Linah, Qoribah, Sahlah gitu ya. Ini mungkin semua ada kenangan-kenangannya ya. Walaupun Linah itu maunya lembut ya, walaupun jadinya ganas ya. Tapi kan sebuah doa itu, pengharapan kita seperti itu ya. Qoribah masih ada, Sahlah sudah terjual ya. Nah, jadi ini karakter-karakter orang yang apa? Di mana Allah haramkan atasnya neraka ya. Dia punya sifat, ada yang mengatakan ini sifatnya satu, cuman saling melengkapi gitu ya, atau saling menguatkan ya. Ada pula ini memang memiliki makna yang berbeda-beda ya. Tapi gambar umumnya hayyinun, dia itu orangnya itu gampang ya. Gampang, hayyin ya. Layyin, lembut, qarib, mudah akrab, sahlun, urusannya mudah ya. Jadi ini orang yang mudah akrab ya, tapi tidak mudah tersinggung. Kalau suatu kali suatu kali dia pernah tersinggung, itu juga gampang dimintai ridhonya ya. Urusannya sama dia itu gampang ya. Seratanannya orang angel-angel gitu loh, intinya begitu ya. Seratanannya orang angel-angel, gampang urusannya ya. Ini dan dia mudah akrab ya, kemudian juga mudah memaafkan dan memudahkan urusan orang lain ya. Jadi dia bukan orang yang kaku, bukan orang yang kasar ya, bukan orang yang ya banyak teka-tekinya, susah untuk didekati dan sebagainya ya. Ini menggambarkan sisi keutamaan bagi orang yang hayyinun layyinun qaribun sahlun ya. Orang yang mudah ya, lembut, dia gampang akrab dan urusannya juga mudah ya. Ini memang maknanya ini mutaradif ya. Jadi ini semacam sinonim tetapi ada penekanan sendiri-sendiri ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.